Pada tahun 1714, ilmuwan Belanda, Daniel Gabriel Fahrenheit menemukan termometer pertama dengan cairan raksa di dalamnya. Sebelumnya, termometer berisi campuran alkohol atau air telah digunakan. Pada tahun 1724, Fahrenheit mengusulkan skala temperatur. Ia menetapkan titik beku air garam, sebuah larutan garam dalam air pada titik 0 dan titik didih air pada angka 212. Dengan acuan skala ini, titik beku air murni adalah 32, sehingga rentang titik beku dan titik didih air adalah 180 pada skala Fahrenheit. Pada tahun 1742, Anders Celsius mengembangkan skala baru, dengan 0 pada titik didih dan 100 pada titik beku air. Ya, Anda tidak salah dengar. Benar, 0 pada titik didih dan 100 pada titik beku. Celsius ingin menghindari angka negatif pada skalanya karena cuaca di Swedia sebagian besar adalah dingin, terutama pada musim dingin. Pada tahun 1743, pembalikan skala ini dilakukan dari 0 ke 100, yang diusulkan oleh Jean-Pierre Christine. Dan sekarang kita mengenalnya sebagai skala Celsius. Pada tahun 1848, William Thomson, juga dikenal sebagai Lord Kelvin, mengembangkan skala temperatur berdasarkan 0 absolut. Secara teoritis suhu terendah pada skala Kelvin adalah air murni yang membeku pada suhu 273,15 Kelvin dan mendidih pada suhu 373,15 Kelvin. Skala lain diusulkan di masa lalu tetapi tidak pernah digunakan secara luas. Pada saat air berubah menjadi es, permukaan cairan dalam termometer akan diam, sama seperti ketika air sedang mendidih, posisi cairan dalam termometer juga akan diam. Jika eksperimen ini diulangi pada kondisi yang sama persis, posisi permukaan cairan pada termometer akan selalu sama ketika air membeku dan ketika air mendidih. Suhu yang tetap ini kemudian dijadiin patokan deh sama para ilmuwan. Titik pada saat air berubah menjadi es dijadikan titik tetap bawah, titik pada saat air berubah menjadi uap dijadikan titik tetap atas. Skala pengukuran suhu terbagi ke dalam 4 macam, di antaranya ada skala Fahrenheit, Reaumur, Celsius, dan Kelvin. Setiap skala suhu memiliki rentang skala yang berbeda-beda, Celsius 100, Reaumur 80, Fahrenheit 180, dan Kelvin 100. Jika rentang skala tersebut disederhanakan maka perbandingan Celsius, Reaumur, dan Fahrenheit adalah 5:4:9. Dengan acuan perbandingan tersebut, untuk mengkonversi skala suhu, kita bisa gunakan rumus C/5 sama dengan R/4 sama dengan F-32/9 sama dengan K-273/5. Gunakan rumus ini dengan cara ambil dua skala yang ingin dikonversi. Supaya bisa lebih paham, mari kita simak contoh soal berikut ini. Berapakah 65 derajat Celcius jika dikonversi ke skala Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin? Gunakan rumus konversi skala suhu. Misal dari Celcius ke Reaumur, maka gunakan rumus C/5 sama dengan R/4. Masukkan nilai Celcius. Kemudian kali silang persamaan tersebut. Selesaikan dengan cara aljabar dan akhirnya dihasilkan nilai 52 derajat Reaumur. Begitu pula dari Celsius ke Fahrenheit. Ingat pada skala Fahrenheit titik tetap bawah dimulai dari 32, sehingga pada persamaan rumusnya, F harus selalu melekat angka -32. Masukkan nilainya dan kerjakan dengan cara aljabar perkalian silang. Supaya mempermudah penghitungan, kalian boleh menyederhanakan ruas kanan dan kiri dengan cara dibagi FPB-nya. Perhatikan yang dicoret. Jadi 65 derajat Celcius jika dikonversi menjadi Fahrenheit, menghasilkan angka 149 derajat Fahrenheit. Untuk mengubah suhu dari Celcius ke Kelvin, sebenarnya cukup sederhana. Karena rentang skala Celcius dan Kelvin sama-sama 100. Sehingga untuk mengubah suhu dari Celcius ke Kelvin, kita cukup menambahkan angka 273 saja. Contoh soal kedua, berapakah 104 derajat Fahrenheit jika dikonversi ke derajat Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin? Kita gunakan rumus sebelumnya.
F-32/9 sama dengan R/4. Perlu diingat bahwa pada variabel F selalu melekat angka -32. Masukkan nilai F, kurangi dengan angka 32, lalu dikali silang. Sederhanakan ruas kanan dan kiri. 72 pada ruas kiri dibagi 9, hasilnya 8. 9 pada ruas kanan dicoret. 8 dikali 4 menghasilkan 32 derajat Reaumur. Jika kita konversi ke Celsius maka gunakan rumus F-32/9 sama dengan C/5, masukkan nilai F, kurangi dengan 32, lalu dikali silang. Sederhanakan ruas kanan dan kiri, sehingga dalam Celsius 8 dikali 5 sama dengan 40. Untuk mengubah skala suhu dari Fahrenheit ke Kelvin, maka acuannya adalah ubah dulu Fahrenheit ke Celsius. Kita telah menghitung sebelumnya, sehingga kita tinggal tambahkan skala suhu Celsius tersebut dengan 273. Hasilnya 313 Kelvin. Pada Kelvin tidak ada derajatnya, karena suhu mutlak. Dalam konversi suhu, sebut saja ada dua termometer, yaitu termometer X dan termometer Y. Kita bisa mengubah satu skala suhu dengan skala yang lain dengan persamaan umum berikut. Tx-XB per XA-XB sama dengan TY-YB per YA-YB. XA adalah titik tetap atas dan XB adalah titik tetap bawah pada termometer X. YA adalah titik tetap atas dan YB adalah titik tetap bawah pada termometer Y. Sedangkan Tx dan Ty adalah suhu yang terukur pada masing-masing termometer. Untuk lebih memahaminya, mari kita perhatikan contoh soal berikut. Perhatikan gambar termometer X dan Celsius. Nilai T menunjukkan suhu berapa? Identifikasilah batas atas dan batas bawah masing-masing termometer. XA sama dengan 160, XB sama dengan -40, suhu yang terukur pada X adalah 15, CA sama dengan 100, CB sama dengan 0. Pertanyaannya, berapakah besar suhu yang terukur jika yang digunakan adalah termometer Celsius? Masukkan nilai yang telah diidentifikasi tadi ke dalam persamaan. 15 dikurangi -40 per 160 dikurangi -40 sama dengan TC dikurangi 0 per 100 dikurangi 0. Hitung penjumlahannya dan lakukan perkalian silang. 55 dikali 100 sama dengan 200 dikali TC. Gunakan prinsip aljabar. 55 dikali 100 sama dengan 200 TC. 5500 sama dengan 200 TC. Lalu TC sama dengan 5500 dibagi 200. Hasilnya 27,5 derajat Celcius. Bagaimana? Mudah bukan? Jangan lupa perbanyak latihan soal ya.